Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Neliza SPD. Saya guru kelas di SDN 28 Sungai Lanse. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya, sudah semangat semuanya ya. Coba anak-anak ibu lihat kiri kanan, sudah rapi mejanya apa belum? Masih ada sampah di bawahnya? Sudah rapi ya? Sudah. Nah, duduk yang rapi lagi. Anak-anak ibu ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah hadir semuanya hari ini. Nah, seperti biasa sebelum belajar, kita membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Selesai. Nah, anak-anak ibu tahu dah apa manfaatnya berdoa itu? Supaya diberi kelancaran. diberi kelancaran, diberi kemudahan. Nah, nanti anak-anak ibu kalau berdoanya coba diangkat tangannya lagi ya. Kusuk dan serius. Oke anak-anak ibu? Nah, sekarang kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita Indonesia, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Lagu apa, Nak? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, hari ini siapa yang mau memimpin lagu ke depan? Siapa? Edwir, Bu. Dia udah Edwir. melambai-lambai. Iya, boleh. Hikmah aja, Bu. Hikmah, Bu. Hikmah, boleh. Siapa? Ayo, jangan menunjuk teman. Ayo, ibu pengennya anak ibu yang angkat tangan. Nah, dia menunjukkan dia berani tampil ke depan. Ayo, Nak, siapa? Oke, Bu, Hikmah aja, Bu. Iya, Hikmah. Nah, kita nyanyi Indonesia Raya ini ketikannya berapa? Bentuknya berapa? 4/4. 4/4 dimulai pada ketukan ke 4. Oke, sekarang kita silakan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap-siap ya.
anak-anak Ibu sudah menyanyikan dengan baik. Nah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi itu, kita bisa meningkatkan rasa apa, Nak? Nasionalisme. Cinta tanah air. Iya, nasionalisme, cinta tanah air. Nah, anak-anak Ibu sebagai pelajar, bagaimana cara mewujudkan bahwa anak-anak Ibu cinta tanah air ini? Apa yang bisa anak-anak Ibu lakukan? Belajar dengan semangat, Bu. Pintar Resti, ayo kita kasih prok-prok untuk Resti. Prok. Resti pintar. Kasih siap untuk teman-teman. semuanya ya. Nah, tadi Resti mengatakan bahwa salah satu bentuk kita seorang pelajar untuk cinta tanah air itu adalah dengan belajar giat katanya ya. Ya seperti itu, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nah, anak-anak Ibu siapa yang belajar tadi di rumah? Saya, Bu. Oh, Hikmah ada, Bu. pintar. Siapa lagi yang belajar di rumah? Oh, seru. Saya, Saya, Bu. Bu. Oh, Yosi juga. Siapa lagi? Erwin ada belajar di rumah, Ya. Erwin? Ada. Saya ada, Bu. Bu. Saya juga, Bu. Belajar di rumah? Bu, saya belajar juga, Bu, di rumah, Bu. Iya, pintar. Sudah belajar di rumah ya, anak-anak Ibu. Dewi dan kawan-kawan sudah belajar di rumah. Bagus itu. Karena kita belajar itu tidak di sekolah saja. Kita di rumah juga belajar. Ya, anak-anak Ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar apa ya? Siapa Tentang yang kerjasama, Bu. Tentang apa, Hikmah? Tentang kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya, Bu. Iya, kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Siapa lagi yang tahu? Tentang ASEAN, Bu. ASEAN. Oh, tentang Teks ASEAN. Apa lagi? Eksplanasi, Bu. Kerjasama, teks Bu. eksplanasi. Asia Tenggara. Iya. Nah, sekarang coba anak Ibu ingat tentang kerjasama di ASEAN itu tentang apa ya kemarin itu kita pelajarinya? Tentang ekonomi, Bu. Tentang ekonomi? Iya. Iya. Terus apa lagi? Di bidang sosial budaya. Budaya. Ya. Nah, tentang teks eksplanasinya apa kemarin? Tentang mati lampu, Bu. Iya, kita menganalisis kemarin ya teks tentang mati lampu. Yang harus kita ketahui di situ apa kemarin, Nak? Informasi 6. Kalau Ibu bilang kelas 6, jawabnya siap ya. Kelas 6. Siap. Nah, kemarin sudah belajar tentang eksplanasi, sudah belajar tentang kerjasama. Nah, sekarang kita belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini, anak-anak Ibu nanti harus dapat memperoleh beberapa hal. Apa saja itu, Bu? Nah, setelah kita belajar nanti, anak-anak Ibu harus bisa menganalisis informasi penting pada teks eksplanasi. Yang kedua, anak-anak Ibu mampu membuat peta pikiran tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, peserta didik atau anak-anak Ibu dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Keempat, anak-anak Ibu mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kelima, peserta didik atau anak-anak Ibu dapat membandingkan hemat energi listrik dari 3 jenis lampu yang berbeda. Dan yang keenam, peserta didik mampu membuat laporan percobaan lampu hemat energi. Ketujuh, peserta didik dapat mempresentasikan laporan percobaan hemat energi listrik dari 3 jenis lampu yang berbeda. Oke, itu yang harus anak-anak Ibu peroleh, yang harus anak-anak Ibu kuasai nantinya. Siap anak-anak Ibu? Siap. Siap, Bu. Iya, kalau anak-anak Ibu siap, mari coba lihat ini. Ibu ada gambar. Ini gambar apa ya? Coba dilihat. Rapat, Bu, orang rapat. Iya, bagus Dewi. Kalau seperti ini orang rapat ya, Wi. Ya, siapa Iya, Bu. lagi? Gambar menteri, Bu.
Oh, gambar menteri. Siapa itu menterinya, Edwir? Menteri apa, Bu? Menteri Menteri luar luar negeri katanya, Bu. Luar negeri? Yang mana yang menteri luar Iya. negerinya? Yang Ibu perempuan yang pakai itu enggak, Bu? kacamata itu, Bu. Iya, ini adalah Ibu Retno, ya. Dia ini melakukan pertemuan di pertemuan APEC pada tahun berapa ini? Tahun 2015. 2015. Nah, oke anak-anak Ibu. Sekarang dari gambar ini, nah bagaimana berita itu bisa disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Melalui TV, Bu. Bagaimana caranya itu? Melalui siaran TV, Bu. Iya, melalui siaran TV, apalagi Internet, Bu, internet. iya, internet bagus. Apa lagi? Facebook juga bisa, Bu, Oh, Facebook. iya, Facebook, sosial media ya, Wi. Iya, Bu. Nah, apalagi, Nak? YouTube juga bisa, Bu. Iya, juga bisa. Anak Ibu hebat semuanya ya. Nah, ini berita ini bisa kita ketahui, bisa disebarluaskan ke belahan dunia itu melalui televisi, melalui internet, melalui surat kabar dan sosial media dan lainnya. Nah, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara Asia di dunia itu? Apa manfaatnya? Kalau kita bekerja sama dengan negara lain, kita akan mendapatkan apa? Keuntungan. Bantuan Ibu. Keuntungan, apalagi? Mempererat hubungan politik, Bu. Iya, mempererat hubungan politik, apalagi? Adanya kemajuan teknologi, Bu. Iya, adanya kemajuan teknologi dan komunikasi dengan bekerja sama dengan negara-negara lain ya, Nak ya. Kita lanjut. Ibu ada gambar lagi ini. Coba dilihat gambar apa ini? Gambar Pak Presiden. Gambar Pak Iya. Presiden Jokowi. Presiden. Pak Jokowi, Bu. Iya. Ada Pak Dengan Obama. Pak Obama. Iya, Pak Obama, ada Pak Jokowi, ada Mirip beberapa. mereka, Bu, Sedang berdua. sedang ngapain? Sedang mau minum Sedang obat, berbicara. Iya, sedang apa itu tuh? berkumpul, sedang berbicara, sedang makan, sedang minum ya. Nah, anak-anak Ibu, Indonesia itu dia aktif menciptakan ketertiban dunia. Nah, selain APEC kerjasamanya, ASEAN Indonesia ini juga bekerja sama di bagian politik. Apa saja itu kerjasama di bagian politik yang anak-anak Ibu ketahui? Ada yang tahu? Apa saja, Nak? Menciptakan, salah satunya apa? Menciptakan stabilitas politik. Iya, menciptakan stabilitas politik. Nah, anak-anak Ibu, di dalam bekerja sama dengan negara lain, kita butuh berkomunikasi. Ya. Apa alat komunikasi yang kita gunakan? Telepon, Bu, HP. Telepon, ya. Biasanya kita menggunakan telepon. Terus apa lagi? Chat, Bu, chat. Ya, selain Handphone, alat, kita pakai juga handphone. menggunakan Bahasa. Iya, bahasa. Oke, nah sekarang bahasa Indonesia itu bisa diakui oleh ASEAN. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu baca teks bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Coba dibaca, sudah ada teksnya sama anak-anak Ibu. Oke, sudah selesai baca semuanya ya, Nak? Sekarang coba kita cari, kita lihat di paragraf ke-1 itu tentang topiknya apa? Bahasa Indonesia dinilai layak. Dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Iya, bahasa Indonesia itu dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Yang paragraf kedua? Bahasa Indonesia mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Bahasa Iya. Indonesia sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Nah, iya.
Bagus. Lanjut ke paragraf ketiga. Ada deret penjelas juga di sana. Apa itu? Gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Iya. Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Nah, ya. Nah, teks ini adalah menjelaskan bahwa bahasa Indonesia itu layak diakui di ASEAN. Itu tadi ya, Nak ya. Nah, ternyata kita harus bangga bahasa kita diakui di organisasi negara luar. Ya, Nak? Anak-anak Ibu bangga dengan bahasa Indonesia? Bangga, Bu. Bangga. Positif dari globalisasi itu yaitu bahasa Indonesia ini bisa dikenal di negara lain, di Asia Tenggara khususnya dan di dunia pada umumnya. Karena dampak positif dari globalisasi. Nah, kalau ada dampak positif, nah tentunya ada juga dampak negatif dari globalisasi itu. Apa saja dampak negatif dari globalisasi itu yang anak-anak Ibu ketahui? Ayo, Bu. Iya, Eli, apa deh Eli? Bisa merusak moral kita, Bu. Bisa merusak moral kita. Iya, bagus. Apa lagi? Ya, Bu. Iya, Sri. Orang lain kan jadi mudah datang menguasai negara kita. Orang lain mudah datang untuk menguasai kita. Iya, apa lagi? Budaya luar, Bu. Oh, terpengaruh dengan budaya luar. Nah, ada juga pengaruh negatif dari yang disampaikan anak Ibu tadi udah benar. Dan selain itu, pengaruh negatif dari globalisasi itu adalah pemborosan energi listrik. Kenapa bisa seperti itu? Karena globalisasi itu semakin pengaruhnya kemajuan teknologi itu semakin meningkat sehingga membutuhkan energi yang banyak. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang sangat boros terhadap energi listrik. Kalau kita sudah boros energi listrik akan menimbulkan masalah. Apa saja itu masalah yang akan muncul, Nak? Terhadap globalisasi ini? Adanya peningkatan suhu global. Iya. Iya, Bu. Apa dampaknya itu? Adanya peningkatan suhu global. Ya, apalagi? Kemudian apalagi kekeringan, terjadi kekeringan yang panjang, Bu. Iya, terjadi kekeringan yang panjang. Apalagi itu? Banyak sekali dampaknya ya, Nak ya. Nah, dampak tersebut kalau tidak kita atasi dengan segera, tidak kita cari cara pengulangannya, maka kehidupan kita akan terancam, akan terganggu. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu, cara kita untuk mengatasi itu, kita juga bisa dengan melakukan Hemat energi. Iya, menghemat energi. Oke, sekarang anak-anak Ibu kita melihat video sambil bernyanyi ya. Ikuti iramanya ya, Nak ya. Bisa anak-anak Ibu kelas 6? Iya. Yuk kita nyanyi bersama ya. Kita ikuti. Dengar anak-anak Ibu? Dengar, Bu. Boleh goyang, Bu? Boleh. Boleh goyang. Ayo kawan kita bersama Rumah kita pakai energi siang hari. Padamkan AC, buka jendela. udara segarkan serangga. Televisi dibiarkan mati bila tak digunakan lagi. Oke. Selesai ya anak-anak Ibu. Nah, itu tadi adalah lagu hemat energi. Apa saja tadi itu ya cara menghemat energi yang di lagu tadi itu?
Matikan AC, buka jendela. Oh iya, matikan AC, buka Oh ya, Pak, ada jendela. AC. Ya bagus Dewi. Apa lagi? Matikan Nes? Matikan TV lampu. bila tidak digunakan. Matikan lampu tidak ya bila tidak digunakan. Apa lagi? Matikan TV. Matikan Bila TV. tidak digunakan lagi. Iya, itu Bu. Satu lagi. Apa tadi itu? Ganti lampu dengan Pakai lampu hemat energi. Iya, dan kita bisa menggunakan lampu hemat Energi. Nah, sekarang anak-anak ibu kita akan melakukan percobaan lampu hemat energi, ya. Nah, anak-anak ibu sudah membawa bahan-bahannya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Coba dilihatkan mana bahan-bahannya. Oh iya, ada apa saja yang harus kita persiapkan ini, Nak? Oh iya, bagus. Ada lampu. Kita membutuhkan berapa lampu di sini, Nak? 3 kayaknya, Bu. Ada 3 ya, ada 3. Ada lampu bolan, ada lampu neon, dan lampu LED. Ya Nak ya, ini adalah Ya, Bu. lampu yang akan kita bandingkan nanti. Mana yang hemat energi. Dengan catatan lampunya itu harus memiliki watt yang sama. Ya, kita menggunakan 5 watt ya Nak ya. Terus apa lagi bahannya yang harus kita siapkan? Ada kabel, ada dudukan, terus ada stop saluran listrik, ada apa lagi? Ada kardus, Bu. Oh iya, ada kardus ini. Eli udah Ada. ada kardus. Ya, Ada kardus. saklarnya Bu. Apa? Ada baterai. Nah, ada baterai. Kali ini kita akan Berarus menggunakan listrik. arus listrik saja, ya Nak ya. Oke, alat bahannya udah lengkap, Nak? Ya Bu. Sudah. Oke, anak-anak ibu nanti akan melakukan ini dalam kelompok. Nah, untuk kelompok kita akan bagi dulu sekarang sebelum bekerja ya Nak ya. Nah, hari ini ibu akan membagikan kelompok dengan cara menghitung. Coba anak-anak ibu hitung secara bergiliran 1 sampai 3. Nanti setelah 1 sampai 3, hitung lagi 1 sampai 3 ya. Bisa anak-anak ibu? Bisa Bu. Silakan. Coba mulai dari Edwin dulu. 1, Lanjut. 2. Lanjut. 3. Ya, lanjut Nak. 4. Satu lagi. Ulang dari 1 lagi. 1 lagi, Hikmah. 1. Oh, 1. Ya, terus 2. 2, terus 3. ya, terus lanjut. Masih ada 2 orang lagi anak ibu. 1. Ya, 1 lagi. 2. Oke. Sekarang anak-anak ibu coba yang mendapatkan hitungan 1, silakan berkumpul 1 kelompok. Yang mendapatkan hitungan 2, 1 kelompok juga. Yang dapatkan hitungan ketiga juga 1 kelompok. Jadi kita ada berapa kelompok, Nak? 3. Ada 3. Ada 3 kelompok. Nah, anak-anak 3 ibu Bu. anak-anak ibu sudah duduk di kelompoknya? Udah. Sudah. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Ini LKPD untuk anak-anak ibu. Bu, Sudah saya dapat permisi semua kelompok ya, Nak, sebentar ya? Bu. Nanti anak-anak ibu silakan baca petunjuk dari LKPD itu. Jangan sampai ada langkahnya yang tertinggal ya Nak ya. Oke, sebelum anak-anak ibu mengerjakannya, kita harus membuat kesepakatan dulu waktu untuk mengerjakan LKPD ini. Berapa butuh waktu untuk menyelesaikan percobaan ini, Nak? Ayo kita sepakat dulu. 15 menit, Bu. Berapa, Sri? 15 menit, Bu. Iya, 15 menit. Oke, sepakat semuanya 15 menit? Sepakat. Iya, Bu. Sepakat. Baik, kita akan menyelesaikan tugas ini selama 15 menit. Setelah itu kita akan melakukan di LKPD itu ada presentasi ya. Berarti kita akan melakukan presentasi ke depan setiap kelompok. Setuju anak-anak Ibu? Setuju. Kelas 6
Siap. Kelas Siap. 6. Siap. Ya, kalau sudah siap berarti anak-anak ibu harus semangat, harus senyum, harus bekerja dengan baik ya. Oke, silakan anak ibu kerjakan LKPD-nya. Apa dulu yang harus kamu lakukan? Coba baca, Edwir, kelompok Edwir. Sudah lengkap alat dan bahannya? Bu. Sudah, Bu. Udah 3 lampunya, Edwir? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, apa dulu langkah yang dilakukan ini? Coba lihat panduannya ada di buku siswanya. Boleh anak-anak ibu lihat panduannya di situ ya. Nah, coba anak-anak ibu tentukan di dalam kelompok itu ada moderator atau pembawa acaranya nanti untuk presentasi. Ada sekretarisnya atau notulennya mencatat-catat untuk membuat laporan itu. Dan ada juga yang sebagai narasumber nantinya ya. Atau sebagai menjelaskan hasilnya. Sudah selesai anak-anak ibu? Belum? Silakan bekerja sama. Nah, anak-anak ibu, waktu kita sudah berjalan selama 10 menit, tinggal 5 menit lagi. Ayo persiapkan dengan maksimal. Oke, waktunya sudah habis ya, Nak. Sekarang kita melakukan presentasi. Nah, siapa kelompok yang mau tampil duluan ke depan? Kelompok 1, Bu. Iya, silakan kelompok 1 ke depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan mencoba menampilkan hasil diskusi di kelompok 1. Yang pertama yaitu nama percobaan. Percobaannya lampu hemat energi listrik. Tujuannya untuk mengetahui jenis lampu yang paling hemat energi. Ya. Kemudian alat dan bahannya. Yang pertama yaitu 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, kemudian 1 buah dudukan lampu, kemudian arus listrik, kabel atau cok raun, gunting, isolasi, dan 1 buah kotak kardus. Kemudian langkah percobaannya yaitu dengan meletakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus, kemudian dipasang dengan isolasi biar kuat. Setelah itu setelah terpasang dengan kuat, colokkan stok kontak ke sumber listrik, kemudian pasangkan ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian ke dalam kardus. Setelah itu, setiap anggota kelompok mengamati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut dan mencatat pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian membuat kesimpulan dari percobaan tersebut. Nah, dari hasil percobaan didapatkan bahwa lampu LED 5 watt lebih terang dibandingkan lampu lainnya karena memiliki teknologi untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang. Selain itu, lampu LED 5 watt juga lebih hemat dibandingkan lampu lainnya. Kita dapat menggunakan lampu LED untuk menghemat energi listrik. Jadi, kesimpulannya, lampu yang paling terang dan paling hemat adalah lampu LED. Sehingga kita dapat menggunakan lampu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 1. Terima kasih. Oke, anak-anak ibu coba beri prok-prok dulu untuk hikmah. Prok, 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 hikmah, pintar. Nah, ya. Terima kasih Hikmah teman-teman sudah semua dan juga ibu guru. kelompok 1 sudah menampilkan hasil presentasinya ke depan kelas. Ya, anak-anak ibu sudah menampilkan semua hasil diskusinya ke depan kelas, sudah cukup baik. Meskipun masih ada tadi itu yang belum lengkap, tapi anak-anak ibu sudah hebat, sudah mau menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Tapi anak-anak ibu juga ingat, kalau kita bekerja kelompok itu kita harus kompak, harus bekerja sama, harus membantu, harus saling menghargai. Supaya apa? Supaya tugas kita itu selesai dengan baik. Ya, coba anak-anak ibu nanti belajar kelompok itu ditingkatkan lagi partisipasinya di dalam kelompok ya nak ya. Karena ini salah satu penilaian juga oleh ibu ya nak.
Oke, anak-anak ibu setelah melakukan percobaan tadi sudah dapat kesimpulannya tadi ya bahwa untuk menghemat energi listrik itu bisa kita gunakan lampu apa tadi itu? Lampu hemat energi. Iya, lampu hemat energi ada 3 lampu tadi ya yang kita lakukan percobaan. Nah, setelah kita lakukan percobaan dapatlah kita kesimpulan untuk menghemat energi itu kita menggunakan lampu LED. Nah, sekarang anak-anak ibu kita sudah mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Sekarang coba anak-anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, coba Dewi. Silakan. Tadi kita sudah belajar tentang globalisasi. Iya. Kemudian tadi juga sudah mengetahui dampak negatif dari globalisasi. Iya. Kemudian peran sosial budaya, peran Indonesia dalam bidang sosial budaya ya Bu tadi Bu di ASEAN. Bidang politik. Bidang Iya Bu, lupa saya Bu. Terus sama apa tadi? Percobaan menggunakan 3 lampu. Jadi kita bisa mengetahui lampu mana yang bagus yang kita pakai agar kita bisa menghemat energi. Terus didapat kesimpulannya kita bisa menggunakan lampu LED, Bu. Iya, kasih prok-prok untuk Dewi. Prok-prok. Dewi Terima Dan kasih. anak ibu yang lain bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada? Nah, baik. Ya, hari ini kita yang disampaikan oleh Dewi tadi kita udah belajar tentang peran Indonesia di bidang politik. Ya, ada beberapa tadi itu ya. Salah satunya menciptakan stabilitas politik. Nah, terus kita belajar tentang teks eksplanasi, mencari informasi penting. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencari informasi itu, ya Nak ya. Terus ada tadi percobaan dan dari percobaan itu kita memperoleh bahwa lampu LED adalah salah satu lampu yang bisa untuk menghemat energi. Ya, selanjutnya anak-anak ibu karena sudah menyimpulkan dan kayaknya sudah memahami, ibu mau melihat dulu apakah memang anak-anak ibu sudah mengerti apa belum dengan pelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan beberapa soal ya. Kita dulu petunjuknya ya, Nak. Iya, Bu. Nah, soal ini dikerjakan setiap peserta didik, setiap anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu tidak boleh bekerja sama, kerjakan sendiri. Kita tidak mengerjakan secara berkelompok ya. Silakan kerjakan dengan jujur, tidak mencontoh. Waktunya 20 menit tadi ya, Nak. Oke, anak-anak ibu, waktunya sudah berjalan 18 menit, tinggal 2 menit lagi. Sudah ada yang selesai? Udah, Bu. Saya udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, yang lainnya sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan ke depan dengan tertib per absen. Dari absen 1 sampai absen ke-11 ya. Silakan anak-anak ibu. Oke, anak-anak ibu, kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Iya, kayaknya anak-anak ibu sudah capek ya. Ya, sekarang coba anak-anak ibu, apa yang anak-anak ibu rasakan setelah kita belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, ya apalagi? Lebih bersemangat, Bu. Lebih semangat. Apalagi yang kamu rasakan setelah mempelajari hari ini? Jadi Saya tahu, Bu, buka lampu sih. hemat Karena energi, kita kan Bu. belajarnya Jadi, secara langsung ya. prakteknya. Iya. Apalagi? Nah, anak-anak ibu sudah senang belajar hari ini. Nah, anak-anak ibu, tolong anak-anak ibu tetap ulang lagi pelajarannya di rumah ya. Karena ilmu itu harus kita ulang. Kalau kita tidak ulang, maka ilmu itu bisa
Hilang. Bisa hilang. Ya, anak Ibu luar biasa hari ini. Ibu senang melihat anak Ibu. Sudah luar biasa hari ini ya. Baik anak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan kita waktu pulang, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk bersyukur. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ibu, setelah ini boleh pulang. Silakan pulang ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan dan sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.